Baik, berikutnya adalah PNAIS Award untuk kategori penyuluh kesehatan masyarakat. Nominasinya adalah Nomine PNAIS Award 2025 kategori kesehatan masyarakat. Nada Aprianti Ayulia, Bengkulu. Khotimatul Husna, DI Yogyakarta. Ahmad Hudzaifah, Jawa Timur. Sasmita Sen, Kalimantan Barat. Fajriatan Nur, Kalimantan Selatan. Tasripan, Jawa Tengah. Agus Rimanda, Sumatera Barat. Eneng Nurhayati, Jawa Barat. Agusman, Sulawesi Selatan. Samiun Kaliki, Maluku. dan pemenang untuk kategori kesehatan masyarakat jatuh kepada Juara terbaik kategori kesehatan masyarakat adalah Khotimatul Husna DI SAG Yogyakarta. MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast atau channel KUA Pundong, kembali lagi kita berjumpa dalam edisi yang tidak kalah spesial dengan edisi sebelumnya. Saya Ahmad Fauzi dari Penyuluh Agama Islam KUA Pundong. Sekarang telah hadir bersama kita seorang penyuluh yang teladan, bisa dikatakan seperti itu, yang nanti kita akan gali banyak pengalaman-pengalaman beliau supaya khususnya untuk rekan-rekan penyuluh bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran terkait dari pengalaman beliau dalam melakukan penyuluhan maupun kiprah kemasyarakatan. Juga dari masyarakat bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang baru terkait kerja kepenyuluhan maupun pengabdian kepada masyarakat. Sedulur-sedulur KUA Pundong yang tatak dan gemati, kita langsung saja sharing, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Tamu kita kali ini adalah Ibu Khotimatul Husna. Sugeng rawuh Bu. Matur suwun Mas Fauzi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Bu. Saya biasanya ketemu dengan suaminya. Oh iya, sesama penyuluh ya Mas. Ibu Khotim ini di Jogja atau kenal Jogja tahun berapa? Saya kuliah di Jogja itu 96, angkatan 1996. Jadi mengambil jurusan Al-Ahwal As-Sasiyah itu di Fakultas Syariah. IAIN dulu namanya, masih IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, berarti masih termasuk UIN generasi sepuh. Iya, generasi jangan sepuh Mas, senior. Oh, generasi senior. Generasi senior. Sekarang di Dusun Kepanjen. Betul. Masih ya. Betul. Jadi di sana beliau ini telah banyak melakukan berbagai pengabdian masyarakat, termasuk salah satunya KB Flamboyan. Betul. Itu gimana Bu perjuangannya? Mungkin bisa di. Jadi memang semua yang kami lakukan di keluarga itu memang berbasis dari visi ya, misi yang sama antara saya dengan suami, terutama juga dengan anak-anak gitu, dengan keluarga. Jadi kami memang berangkat memang dari keluarga yang sama-sama punya latar belakang khidmah, dari keluarga Pak Irfan maupun dari keluarga saya kebetulan juga dari keluarga yang memang biasa berkhidmah gitu ya, ada lembaga di rumah, sehingga itu sudah dipesankan oleh, kalau dari saya, ibu saya gitu, dimanapun kalian berada, gelaro kloso.
semampumu yang kamu bisa ajarkan. Jadi itu yang kemudian mendasari dimanapun saya dan Pak Irfan itu berada gitu ya, berusaha gelar kloso tadi dengan kemampuan yang kami miliki gitu. Kalau nggak mampunya ngajar alif ba ya alif ba ta gitu. Jadi memang itu yang kemudian menggerakkan kami untuk bisa berkhidmah dimanapun. Dan kebetulan kami sebelum di Kepanjen itu, kami kan di Kepanjen itu tahun 2011, sebelumnya kami pernah di Malang juga. Kami juga melakukan hal yang sama begitu, di Malang juga menginisiasi TPQ di rumah kami, namanya juga pengajian untuk majelis taklim bapak-bapak ibu-ibu, namanya Arifah saat itu. Jadi dan kami nasib membawa kami ke Jogja lagi Mas, ternyata alhamdulillah tahun 2011 itu kita bertempat di Kepanjen, tapi sebelumnya kami sudah ngontrak, jadi kontraktor itu lama sekali. Jadi kontraktor. Iya, kontraktor. Meskipun di kontraktor saat itu kami juga berkhidmat di organisasi gitu sama Pak Irfan. Jadi memang dari sejak menikah sampai kemudian sekarang itu tidak pernah lepas dari khidmah, baik itu di organisasi maupun di masyarakat gitu. Dan kalau di Kepanjen itu kami mengawali 2011. Itu kami juga mengkonsolidasi sebenarnya masyarakat, bukan kami pribadi gitu, tapi mengkonsolidasi, mengorganisir masyarakat bagaimana bisa melakukan suatu kebaikan gitu bersama-sama. Karena saya yakini kalau itu dilakukan bersama akan berkelanjutan gitu. Dan itu kami mengkonsolidasi bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat untuk menginisiasi termasuk tadi yang disebut kelompok bermain flamboyan. Nah, dan alhamdulillah pada awalnya meskipun itu di garasi rumah kami Mas, jadi kan kami itu menginisiasi 3 lembaga ya di rumah itu, ada taman baca, ada kelompok bermain, ada TPQ. Itu semua di rumah. Kalau sore semua TPQ itu di mana? Di garasi gitu, yang kelompok bermain itu di teras, kemudian itu ada perpustakaan di situ. Jadi akhirnya kalau hujan itu kemudian tidak cukup ya, kemudian masuk ke rumah semua gitu, akhirnya ini kita perlu sepertinya harus terpisah gitu. Alhamdulillah atas swadaya masyarakat, bangun sendiri masyarakat itu dengan swadaya yang ada, akhirnya kelompok bermain ini bisa kemudian punya bangunan sendiri gitu. Kalau yang sekarang TPQ sampai sekarang masih di rumah sama jadi KBM ruang baca masyarakat, taman baca masyarakat. Kandang ilmu. Kok tahu Mas? Ya, saya baca dari Fatayat DIY itu. Oh iya. Kosong lah kok biar. Kandang ilmunya masih, sama TPQ-nya di rumah, masih di rumah gitu. Jadi memang karena terbiasa dari kecil di rumah juga ada anak mengaji gitu. Jadi sampai sekarang itu sepertinya akan kosong rumah itu kalau nggak ditempati mengaji anak-anak. Jadi seneng aja, rumah kotor, rumah ini tuh nggak jadi persoalan, yang penting ada anak mengaji gitu. Karena sudah jadi bawaan genetik tadi. Iya, dari rumah gitu. Genetikanya genetika pendakwah lah. Amin, mudah-mudahan bisa istiqomah. Oh iya Bu, baik. Tadi jenengan cerita kalau latar keluarga dari jenengan memang istilahnya terbiasa khidmah untuk masyarakat. Kemudian suaminya jenengan, mungkin untuk pemirsa sedikit info bahwa suaminya Bu Khotim ini juga seprofesi, sama-sama penyuluh agama Islam. Jadi cocok lah, memang sudah saling menopang. Itu pesantren atau madrasah Bu? Kalau di rumah saya pesantren, namanya Pesantren Ulul Albab dari Bojonegoro. Bojonegoro itu berarti itu siapa yang kondang itu Bu? Pak Anwar Zahid. Dulu waktu saya kecil, waktu ibu masih sugeng itu sering ngaturi beliau juga, belum terkenal, belum seterkenal sekarang. Lumayan jauh Pak, karena beliau di Kanor ya, itu dekat Bengawan. Kami itu di dekat kota, dekat. Tapi secara hubungan karena kakak saya kan kebetulan yang sekarang menjadi pengganti ibu yang mengasuh pesantrennya itu kan berteman dengan salah satu asisten Pak Anwar Zahid gitu. Jadi memang secara keterhubungan itu mudah. Udah dekat.
Kalau Pak Irfannya, Bu? Kalau Pak Irfan di rumah juga ada lembaga begitu, tetapi memang dulu ada pesantrennya, tapi semenjak kan bapak beliau itu sedo, Pak Irfan masih kecil gitu, sehingga kakak-kakaknya juga masih kecil, sehingga belum ada yang meneruskan. Tapi alhamdulillah sekarang apa yang diinisiasi bapak itu dimunculkan lagi ya, dikelola lagi gitu. Alhamdulillah sudah ada TK, sudah ada diniyah gitu. Tetapi untuk pesantren memang karena semua sudah jauh gitu ya dari rumah, hanya tinggal kakak pertama yang meneruskan apa yang ditinggalkan oleh bapak mertua. Tempat boleh jauh, tapi Iya. perjuangan harus Nggak terus berlanjut. berlanjut. Terus Pak Faiz. Baik Bu, niki tadi juga saya baca-baca di Fatayat itu Bu, untuk data-data jenengan ini juga dari pesantren sejak SD Bu, leres Bu? Enggak, saya itu kan karena di rumah ada ngaji ya, jadi ya ikut ngaji di rumah. Jadi saya ikut mengaji langsung dengan ibu, bapak begitu. Kemudian pada saat itu ibu tuh punya semacam apa mengundang kiai gitu ya, yang Mbah Komari namanya, itu yang ngaji fikih, ngaji apapun dengan beliau begitu. Ibu mengaji dengan beliau, kemudian saya ngaji memang dengan ibu begitu, kemudian dengan bapak ibu begitu. Kemudian kalau di tingkat menengahnya itu atau di tingkat sanawiyah ya, menengah pertama itu saya di Atanwir tadi. Tapi karena punya kewajiban saya harus ngajar ngaji di rumah, jadi saya tidak apa istilahnya tidak di berasrama, tapi saya pulang pergi gitu. Tapi memang sanawiyah sama aliyah itu di Atanwir. Kemudian apa sebenarnya setelah lulus dari aliyah itu kan ibu saya itu ingin saya menghafal Al-Quran. Jadi saya itu sempat di IIKI Jakarta. Ya, tapi nggak kerasan, belum ada satu semester itu. Kemudian karena nggak kerasan, kemudian saya dimasukkan di langitan itu. Saya ada di langitan itu sambil menunggu apa, karena saya punya jiwa organisasi ya Mas, aktivis gitu. Aktivis. Kalau di IIKI itu kebetulan kan saya memang belum punya bekal hafalan gitu. Jadi kalau belum punya target, belum terpenuhi, belum bisa aktif di organisasi gitu. Nah itu yang kemudian sepertinya saya melihat potensi saya tidak bisa berkembang maksimal. Betul. Akhirnya karena padahal sudah terlihat dari sejak di apa SD, di MTS itu kan senang berorganisasi begitu. Ibu melihatnya begitu. Jadi ya akhirnya mungkin cita-cita harapan ibu tidak bisa terwujud ke saya. Mudah-mudahan ini anak saya ada salah satu yang ngambil tahfidz, mudah-mudahan bisa mewujudkan impian neneknya. Kami ikut mendoakan juga. Amin. Baik Bu Khotim, panggilannya Bu Khotim. Iya, betul. Bu Khotim atau Bu Nyai Khotim, ya, Khotim aja, senang Khotim aja. Baik Bu, jenengan dari Jawa Timur, suaminya dari Jawa Barat, tinggalnya di Jogja. Mungkin bisa diceritakan Bu, lika-liku atau dinamikanya menjadi warga naturalisasi. Kalau memang dari awal itu masyarakat memang sudah welcome atau ada beberapa cerita-cerita khusus? Ada tantangannya Mas, karena kita pendatang. Jadi kita harus untuk bisa diterima masyarakat itu tidak semudah membalikkan tangan ya. Jadi masyarakat memang perlu melihat siapa kita dulu gitu ya, apa yang kita lakukan. Bahkan saya juga mendengar informasi begitu awal-awal itu sempat dicurigai, ini siapa sih kok gitu begitu ya. Saya kan istilahnya dok-dok tokoh-tokoh simpul di masyarakat gitu ya, untuk ketika mau menginisiasi sesuatu ya, tadi mau membuat lembaga gitu, itu kan juga berkoordinasi dengan masyarakat. Tidak semua menerima, ada yang sinis, ada yang saya ngetuk pintunya langsung ditutup pintu jret gitu, tahu kalau itu iya di depan pintu langsung tahu kalau itu saya. Tetapi karena saya lihat ibu saya gitu ya, dulu berjuang itu lebih parah menerima tantangan dari masyarakat. Jadi bagi saya itu kecil sekali dibanding apa yang dihadapi ibu saya gitu. Ibu saya dulu ketika mengawali di tempat kami yang dulu belum ada pesantren itu, saya masih kecil itu saya masih ingat betul bagaimana ibu tuh setiap hari itu harus lapor ke Koramil ya saat itu. Karena sudah ada laporan dari masyarakat bahwa mengajarkan ajaran sesat gitu. Ya, jadi harus datang ke mana? Ke Koramil, wajib lapor itu. Terus pernah juga karena tantangannya di tempat kami itu mau limo,
saya masih ingat itu di tiang rumah kami di teras itu di tali-tali pakai selendangnya apa itu, kalau di tempat kami ada sindir namanya. Jadi kayak ada joget-joget, nah itu yang nanti mabuk-mabuk begitu. Nah itu kalau pulang malam itu dipasang jadi kayak peringatan ke keluarga kami itu, jangan menantang jangan menantang masyarakat sini gitu, menentang apa yang menjadi tradisi. Jadi kalau ibu saya kalau selama tidak ada tadi mabuknya, tidak ada judinya sih nggak masalah. Ronggeng, semacam ronggeng. Jadi tayub, tayub. Kalau padi mungkin tayub ya. Jadi kami sindiran gitu kalau di tempat kami terus. Jadi itu di teras rumah kami itu dipasang begitu, terus dikasih bunga-bunga, terus kemudian salah satu yang penderek di rumah kami itu diculik pernah dibawa ini. Jadi saya melihat kalau tantangan sekedar pintu ditutup itu kecil banget karena karena ibu saya tuh pernah menghadapi yang lebih pahit gitu untuk menginisiasi khidmah di masyarakat, kebaikan pelayanan di masyarakat itu tantangannya lebih besar. Jadi saya kira kalau dimanapun kita niatnya memang baik, itu insya Allah dipermudah. Saya meyakini itu. Dan ibu saya itu pernah memberikan pesan tadi, salah satunya Gendaro Kloso, dimanapun berada semampumu nggak mengajar. Selain itu juga kalau mau memperbaiki generasi, kalau generasi tuanya memang sudah susah, mulai dari anak-anak. Nah itu kenapa saya dimanapun selalu ada TPQ. Betul sekali itu sekarang terlihat Mas Fauzi di rumah sudah generasinya sudah generasi santri sekarang. Iya. Kelihatan hasilnya. Hasilnya sudah kelihatan dan masyarakat sudah sangat percaya. Karena tadi yang generasi tua pasti akan hilang kata ibu saya. Yang menggantikan generasi muda kalau mau memperbaiki ya dari anak-anak dan generasi muda. Betul sekali Bu. Itu memang kalau hampir bisa dikatakan di setiap daerah lah Bu itu. Itu. Dan keresahan masyarakat juga sebenarnya hampir sama. Jadi kalau kita langsung tabrak generasi tua, saya kira itu malah sama-sama nggak jalan. Kontraproduktif, mari kita akan ditentang. Baik, selanjutnya ini ada data juga Bu, ada pengajian untuk remaja itu Sifaul Qulub. Masih jalan. Lah yang Sifaul Qulub ini tantangannya nih yang luar biasa memang karena era seperti ini ya Pak, gadget gitu. Jadi memang dulu di rumah itu ada tibaan anak-anak remaja. Tetapi sekarang memang tadi yang SMP SMA itu agak susah. Sudah lepas. Sekarang yang generasi waktu saya mengawali Sifaul Qulub itu sekarang sudah kuliah. Data sudah kuliah karena seangkatan anak saya. Waktu anak saya keluar dari pesantren pun tadinya juga ini mengawal yang diniyah ini. Tapi sama begitu sudah SMA udah nggak mau ngaji gitu. Ini yang tantangan di masyarakat memang seperti itu. Memang meskipun begitu kami tetap berkoordinasi dengan muda-mudi musola itu agar tetap ada, meskipun untuk ngaji rutin susah, tetapi untuk tetapi untuk yang internalisasi ini kayak kemarin program saya ini saya kerjasamanya dengan muda-mudi musola. Oh iya, penting. Bu Khotim ini juga kemarin baru saja dapat PNAIS Award tingkat nasional mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Dan beliau punya program namanya Gercep Penting Plus. Gercep Penting Plus itu terkait dengan kesehatan masyarakat. Nah, itu mungkin sekalian Bu dijelaskan itu programnya seperti apa. Ya, kebetulan kan memang saya itu di beberapa komunitas remaja itu menjadi pembina gitu, pembina termasuk di muda-mudi musola tadi. Yang tadinya di Sifaul Qulub itu memang di rumah saya remaja kan memang agak susah tadi yang saya bilang koordinasi. Kemudian memang kita gabungkan di musola itu tadi, musola Nurul Huda namanya. Muda-mudinya itu muda-mudi musola Nurul Huda juga namanya. Dan di beberapa komunitas seperti IPPNU itu kan IPPNU saya kan jadi pembina gitu, termasuk juga di beberapa organisasi kepemudaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu juga saya pembina begitu, sehingga ini saya manfaatkan nih agar kemudian tidak sekedar menjadi pembina tapi bisa menjadi produktif ya apa yang kita lakukan itu, sehingga kemudian menginisiasi
ini tadi edukasi atau pelatihan gercep penting plus, gerak cepat penyuluh peduli stunting dan kawin anak. Apalagi kalau di Banguntapan itu awal menginisiasi program ini datanya rada tinggi Mas. Oke, gitu kan, sehingga data stunting dari 6.000 bayi itu ada 200 lebih. Kalau perkawinan, kawin anak juga awal 2016 tuh angkanya masih tinggi puluhan. Bahkan kalau digabung semua semua desa itu bisa ratusan gitu. Sehingga kemudian ini menjadi PR buat kita bersama untuk sebagai penyuluh agama punya peran begitu ya, mengedukasi remaja begitu, sehingga kemudian gercep penting plus ini edukasi terkait dengan pencegahannya sesungguhnya, karena selama ini kan pencegahan stunting kawin anak itu minim ya, meskipun memang ada posyandu yang melibatkan remaja, tetapi untuk edukasinya masih minim, sehingga macam penanganan yang telat ya, lebih kepada kuratifnya ya, lebih pada preventifnya kurang, kuratifnya yang lebih banyak ngasih telur itu kan kuratif, sudah terjadi baru ayo kita begini gitu. Padahal kan pencegahan stunting itu kan mulainya dari sebelum menikah gitu. Dan sebelum menikah kan pasti remaja ya. Sebelum menikah, kemudian menikah itu bisa jadi nanti ketika terjadi kehamilan, dan paskanya itu. Jadi itu bisa dilakukan, dan yang belum banyak dilakukan yang ini tadi yang sebelum menikah ya, pranikah, dan itu remaja gitulah. Salah satunya penyebab stunting itu kan anemia ya, kekurangan darah pada remaja putri gitulah. Ini bagaimana kemudian kita bisa punya peran di situ. Nah, edukasi ini penting karena selain untuk mencegah stunting itu juga pengayaan pengetahuan, kapasitas kompetensi remaja terkait isu-isu kesehatan gitu. Kita kalau pas mengawali kegiatan kita tanya apa itu stunting, tidak semua paham apa itu stunting begitu. Terus kapan remaja itu usia minimal pernikahan itu juga tidak semua tahu ternyata begitu. Jadi ini bagian penting saya kira dari yang mendasar untuk mengenalkan isu ini ke remaja, dan itu juga harus terukur gitu. Kenapa kemarin mungkin penilaiannya ini menjadi pengalaman bersama ya, kalau nanti siapa yang ingin mewakili pemilihan ini, saya kira teman-teman penyuluh ya, ini ya. Pertama data Mas, data sebelum dan sesudah kegiatan ini gitu. Jadi kelihatan berdampak apa tidak itu dilihat dari data gitu. Jadi saya kira tim penilai akan mempertanyakan kalau kita tidak menguasai data. Jadi data ini harus dipegang gitu. Setelah data, karena terlihat berdampak apa tidak ya dari data sebelum dan sesudah. Apa hasilnya, berapa besar. Ya, jadi tidak hanya soal inovasi, tetapi soal dampak, itu yang penting. Kemudian selain itu, bagaimana program ini berhasil gitu. Jadi indikator keberhasilannya itu harus sudah terbaca gitu. Jadi kalau membuat program hanya bercerita soal kegiatannya itu tidak cukup gitu. Kegiatan kita menghabiskan energi, pikiran, tenaga, tetapi kalau tidak terlihat indikator keberhasilannya akan susah dibaca orang lain gitu. Jadi indikator keberhasilan seperti tong kosong. Iya. Jadi ya bercerita panjang lebar tapi tidak mana indikator. Dibuka isinya loh, mana hasilnya? Gitu. Iya, jadi poinnya itu kenapa kemudian ini penting gitu. Kemudian juga yang terpenting kalau program itu berhasil apa tidak, keunggulannya apa dibanding program lain gitu. Karena yang presentasikan semuanya bagus-bagus gitu. Kita harus menunjukkan mana keunggulan iyalah, kita. Istilahnya dari satu wilayah kemudian dipilih terus maju ke pusat ya pasti pilihan semua lah. Jadi kita harus bisa menunjukkan keunggulan program kita dibanding yang lain. Jadi sebenarnya itu kuncinya. Kalau bisa dipresentasikan, dihadirkan, itu saya kira cukup untuk melihat program itu berdampak apa tidak. Baik Bu, ini mohon maaf ya saya potong dikit. Tadi dijelaskan bahwa termasuk masa-masa penting untuk mencegah stunting itu di usia remaja. Dan yang paling banyak kasus itu karena anemia. Nah, mungkin bisa diberikan
tipsnya Bu untuk mungkin sedulur-sedulur yang masih remaja atau punya keluarga masih remaja itu biar bisa tahu kita kira-kira indikasi-indikasi anemia dan apa yang perlu diberikan, suplemen apa atau pola hidup yang seperti apa. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Jadi stunting itu kalau dikaitkan dengan remaja kan tidak hanya persoalan gaya hidup gitu ya. Gaya hidup itu ada gaya bagaimana mereka tidak hanya soal agar tidak konsumtif tetapi tidak memperhatikan kesehatan. Soal makan, pola makan. Jadi pola makan ini saya kira penting. Kenapa kemudian tadi anemia itu kan kekurangan darah tuh. Karena asupan gizinya itu tidak mencukupi. Gitu. Jadi yang dimakan anak sekarang mungkin tidak memikirkan ini mana sih proteinnya, mana karbohidratnya, mana vitaminnya, gitu yang pokoknya enak gitu karena makanan lagi viral. Pokoknya enak, tidak memikirkan gizi seimbangnya gitu. Lainnya penting. Pola makan harus diperhatikan. Jangan karena sebelah enak sebelah terus tidak berpikir tadi kandungan yang ada di dalam makanan. Jadi pola makan. Kemudian juga pola pikir ya. Saya kira pola pikirnya hanya pertama ini pola pikir. Kenapa kemudian orang tadi makan sembarangan karena pola pikirnya tidak memenuhi ini tadi bagaimana hidup seimbang gitu. Gitu ya. Sehingga pola pikir ini penting bahwa hidup ketika kita makan itu ada dampak seterusnya. Tidak sekedar berhenti pada diri kita gitu. Kalau kita makannya benar itu harus dibangun dari mindset. Makanya di program ini membangun mindset sesungguhnya, membangun kesadaran remaja bahwa apa yang dilakukan itu akan berdampak. Jadi kemudian tadi pola hidup dan ini biasanya pola pikir, pola hidup dan pola makan tadi ya. Jadi pola hidup itu ya bagaimana hidup itu sehat, bagaimana hidup itu seimbang. Lah itu diawali dengan pola pikir yang tepat, pola pikir yang benar gitu. Jadi cara pandangnya penting saya kira. Sehingga tiga hal ini perlu ditekankan pada remaja. Caranya gimana? Tadi melalui edukasi. Edukasi kerja penting plus ini tidak kerja sendiri Mas, bekerja sama dengan puskesmas. Saya juga soal data tadi bekerja sama dengan PLKP gitu. Kemudian juga kemarin saya mengundang salah satu tenaga ahli di kabupaten terkait isu kesehatan. Jadi saya dapat data-data itu nggak bisa sendirian gitu, tetapi memang berkolaborasi dengan yang lain karena saya disandingkan, ditemukan ini datanya seperti ini, kita bisa melakukan apa. Ini saya kemarin juga sudah berkolaborasi juga dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan kelurahan PMK gitu untuk bagaimana nanti bisa program ini dimasifkan di mana di Bantul gitu agar tidak hanya bangun tapan gitu nanti bisa ke yang lain. Jadi ini butuh kolaborasi dengan lintas sektoral. Makanya salah satu keunggulan program ini sebenarnya bisa dikerjasamakan dengan lintas sektoral gitu. Nah, tadi untuk agar anemia tidak terjadi puskesmas itu kan punya pembagian tablet tambah darah namanya TTD, tablet tambah darah untuk remaja. Sehingga pentingnya bekerja sama dengan puskesmas, kegiatan ini nanti bisa diakhiri dengan pembagian tablet tambah darah. Nah, kenapa kemudian tablet tambah darah ini penting? Karena kalau gejala yang dialami remaja kekurangan darah itu biasanya dia tidak bisa beraktivitas secara maksimal karena kan lemes begitu. Kemudian ini tadi akan mempengaruhi tidak hanya kemudian lahiriahnya, kemudian juga mental. Ya, kan aras-arasan ya Mas, jadi tidak mood, serba tidak mood. Kemudian nanti jangka panjangnya tadi kalau lah itu benar gitu. Ini saya kira salah satu yang kelihatan gitu dari gejala yang dialami. Gitu. Tapi kalau secara medis klinis mungkin lebih banyak ya. Tetapi pada umumnya tadi remaja kemudian tidak punya semangat untuk bisa mengembangkan potensi terbaiknya kalau dia mengalami anemia gitu. Jadi, karena apa ya secara fisik nggak sehat gitu. Baik Bu, kalau dari pengalaman jenengan pintu yang paling bisa mengetuk hati pemuda atau remaja itu melalui sekolah atau
langgar atau Iya. masjid atau apa? Ya, karena semua tadi kan saya sampaikan bahwa ini kerja lintas sektoral. Jadi kalau muda-mudi tadi musola, saya juga masuk melalui muda-mudi musola. Terus kemudian komunitas remaja yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu buat, tetapi yang sudah ada, gitu agar mereka tidak merasa diintervensi. Oh, tetapi biasanya punya jadwal rutin. Masuk ke sana. gitu kan mereka sudah punya pertemuan ya, sudah punya ini kegiatan yang rutin gitu. Sekolah juga bisa. Jadi biasanya selain memang jadi saya mix Mas. Jadi tidak hanya agar sekolah itu biarkan ada brus ya. Itu saya mix dengan materi yang dari kerja penting gitu. Biasanya kalau brus kan tidak ada tidak hanya lebih pada konsep diri gitu ya. Nah itu saya masukkan isu stunting gitu. Misalkan tepuknya tidak hanya tepuk yang umum, tetapi ada pesan tentang cegah stuntingnya. Gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi masuk melalui permainan-permainan gitu agar Bisa menyenangkan. jadi catatan untuk kami di Kawah Pundong juga Bu ini. Nggih. Nanti misalkan tepuk 1 tepuk 2, tepuk 4 itu cegah stunting gitu kan. Nanti mereka punya stunting itu apa gitu kan. Nah itu kita masuk di situ. Dan ini sudah ada modulnya Mas, kerja penting plus ini. Jadi mungkin nanti kalau kita bisa bersinergi ada ini modul yang bisa dijadikan acuan fasilitator. Ya, siap Bu. Mungkin kalau dari kita itu apa aja masuk? Selama bisa kolaborasi ya bermanfaat, Mas, karena eranya sekarang era kolaborasi. Ya, kayak kemarin juga di sini kan kedatangan tamu dari Narkotika BNN. Itu juga banyak memberikan fakta-fakta yang ternyata itu salah satunya misalnya narkoba sudah benar-benar ada di sekitar kita, udah nggak hanya di pamflet-pamflet. Betul. Dan termasuk kali ini juga tentu saja stunting. Stunting sudah jadi masalah. Baik Bu Khotim, ini sebenarnya kalau kita ngobrol banyak, ini memang nggak selesai-selesai. Cukup, waktunya nggak cukup ya, namanya podcast singkat. Tentang perjuangan, bagaimana mengabdi, memberikan sesuatu kepada masyarakat itu pasti banyak ceritanya. Mungkin bisa diberikan rangkuman atau semacam closing statement untuk penyuluh khususnya dan secara umum untuk pengabdian kepada masyarakat atau dakwah ke masyarakat. Sebagai penutup gitu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya, juga sahabat-sahabat semuanya, bahwa kita ini punya tugas mulia ya, dihadirkan di bumi ini, yakni yang pertama tentu untuk beribadah, untuk pengabdian kepada Allah, sehingga pengabdian apapun, khidmah apapun, pelayanan apapun itu harus diniatkan itu bentuk pengabdian kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu berbasis tauhid yang kuat, tidak sekedar aktivitas teknis, tetapi itu punya landasan spiritual yang kuat gitu. Jadi kita disebut manusia utuh itu kan kalau punya fisik biologis itu teknis berkegiatan, tetapi tidak cukup itu teknis kegiatan, kita harus menggunakan akal kita agar tidak hanya kerja keras tapi kerja cerdas, tidak hanya kerja keras kerja cerdas, tetapi juga kerja yang itu berbasis spiritualitas gitu. Jadi kerja keras kerja cerdas kerja spiritualitas begitu. Jadi agar semua yang kita lakukan itu punya makna yang mendalam, karena selain tugas tadi pengabdian itu bagian dari ibadah, juga tugas kita yang kedua adalah sebagai khalifah itu untuk ijadul maslahah. Jadi apapun yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, kebaikan diri kita pribadi, tetapi juga kebaikan untuk semuanya gitu, sehingga kita bisa menjadi pribadi tidak sekedar solihah, muslihah, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang disebut kemaslahatan. Itu saja sebagai penutup Mas Luar Fauzi. biasa. Terima kasih Bu Khotimatul Husna. Sama-sama hadir meluangkan waktunya di ruang podcast Kawah Pundong. Untuk sedulur-sedulur Kawah Pundong, alhamdulillah kita cukupkan dulu. Mungkin lain waktu kita repotkan lagi beliau Bu Khotim ini untuk kita berikan waktu lebih luas tentang tema-tema tertentu, misalnya stunting tadi, atau tentang kawin anak, cegah kawin anak, atau kawin anak. Nah ini juga sangat
menjadi keresahan kita bersama. Baik sedulur KUA Pundong yang tatak dan genati, kita akan berjumpa lagi di edisi podcast yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji.